Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program Tanya Jawab Fikih. Tanya Jawab Fikih menjawab persoalan fikih sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA yang dirahmati Allah, bagaimana kabar Anda? Semoga Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan nikmat kesehatan dan karunia-Nya kepada pemirsa. Amin Allahumma amin. Selamat datang kembali di program Tanya Jawab Fikih, menjawab pertanyaan fikih sehari-hari. Selama 25 menit ke depan kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan fikih yang telah pemirsa ajukan. Dan tentunya saya tidak sendiri, kita telah ditemani oleh Bapak Maulana Saifullah Mubarak Ahmad Syahid yang merupakan dosen fikih Jamiah Ahmadiyah Indonesia. Kita akan sapa beliau dan kita akan mulai pembahasan kita berkenaan dengan pertanyaan yang telah pemirsa kirimkan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Ya Pak, di sini kita seperti episode sebelumnya kita sedikit akan membahas berkenaan dengan puasa sunnah Pak, dan juga berkenaan dengan sholat serta tata-tata cara sholat. Sebelumnya kita sudah membahas tentang wajib dan rukun sholat ini sebagai pelengkap yang ada dalam sholat dan juga dalam azan Pak. Untuk lebih jelasnya kita masuk saja pertanyaan pertama Pak. Ini dari Ibu Fatimah Abdus Salam. Beliau bertanya, adakah puasa sunnah dari tanggal 1 sampai 9 Zulhijjah Pak? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakallah atas pertanyaannya. Sebetulnya momennya sudah lewat ya, bulan Zulhijjah, berapa bulan. Nah, ini setiap bulan Zulhijjah selalu ada pertanyaan apakah ada puasa sunnahnya antara sampai dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Kalau di saudara-saudara muslim yang lain itu mereka selalu itu setiap bulan mau masuk bulan Zulhijjah ada saja yang posting, biasanya puasa tarwiyah lah, puasa apalah, macam-macam itu. Kalau nggak salah saya tanggal 8 itu ada puasa tarwiyah namanya. Itu menurut mereka. Namun dari hadis saya belum menjumpai ya sampai saat ini hadis bahwa ada nama-nama puasa semacam itu. Barangkali itu fuqaha ya, ahli fikih yang membuat nama-namanya. Nah, kalau ditanya berkaitan dengan apakah ada puasa sunnah dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Kalau di tanggal 9 kan tanggal 9 Zulhijjah itu kan hari Arafah ya. Jadi ketika orang yang haji berkumpul di padang Arafah, mereka berkumpul di sana yang tidak puasa, tetapi kita yang di rumah berpuasa. Ini ada sunnahnya. Ini semua mafhum lah. Di dalam jemaat juga, dalam Islam umum juga ini sudah sangat terkenal lah, banyak sekali keunggulan-keunggulan ya, keutamaan-keutamaan dari puasa ini. Namun dari tanggal 1 sampai tanggal 8-nya itu masih banyak ya perdebatan. Sampai saat ini saya baru menemui satu hadis berkaitan dengan ini yang ada di dalam hadis riwayat Abu Daud ya. Saya lihat hal di nomor 2437. Di situ ada dijelaskan puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Nah, sebagaimana Rasulullah SAW di sini di dalam situ diriwayatkan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a Zulhijjah wa yauma Asyura. Jadi Rasulullah SAW dulu biasa berpuasa di tis'a Zulhijjah, di 9 hari pertama bulan Zulhijjah, dan juga puasa Asyura. Kalau puasa Asyura ini kan puasa 10 Muharram, ini juga biasalah dalam jemaat juga kita kenal. Nah, ini ada hadisnya seperti ini. Jadi menurut saya kalau ada yang melaksanakan puasa ini berdasarkan hadis ini, kita juga nggak bisa larang karena ini ada hadisnya juga. Tetapi sejauh yang berkaitan, kalau kita bertanya tentang apa pengamalan dari Hazrat Masih Maud alaihissalam yang merupakan hakim yang adil, yang merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman ini, tentu beliau yang paling tahu bagaimana apa yang terbaik di dalam Islam dan sebagainya, apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan. Nah, sampai saat ini saya belum menjumpai amalan beliau maupun sabda beliau berkaitan dengan puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 8 Zulhijjah. Begitu juga dengan khalifah-khalifah beliau. Saya sampai saat ini belum menjumpai itu. Akan tetapi kalau ada saudara-saudara muslim kita yang lain melaksanakan puasa itu dari tanggal 1 sampai tanggal 9 dengan berbagai macam nama yang mereka berikan itu, kita tidak bisa juga mengatakan bahwa mereka sudah melakukan bid'ah atau sudah melakukan sesuatu yang tidak diamalkan oleh Rasulullah SAW. Karena kenapa? Karena ada dasarnya, ada hadisnya.
Ya, nah sejauh nanti kajian tentang hadisnya, apakah hadis ini kemudian sahih atau tidaknya. Tetapi selama itu ada hadisnya, apalagi di sini diriwayatkan dalam Abu Daud ya, salah satu sihah sittah juga. Jadi tidak ada alasan buat kita mengatakan itu kecuali kita menjumpai ya sabda Rasulullah SAW yang berkaitan dengan itu, atau kita menjumpai sabda Hazrat Masih Maud SAW, atau kita menjumpai sabda para khalifah beliau yang kemudian melarang untuk melaksanakan puasa seperti itu, atau mungkin mengatakan bahwa memang ada sunnah puasa seperti itu. Tapi sampai saat ini kita di jemaat dan selalu kita lihat juga masih hanya melaksanakan puasa yang 9 Zulhijjah ya, yang dikhususkan seperti itu. Tetapi kalau dari tanggal 1 sampai 8 baik sabda maupun amalan belum kita jumpai juga di dalam jemaat. Tapi berdasarkan ini juga kita tidak pula bisa menyalahkan atau menjudge orang-orang yang di luar jemaat atau orang saudara-saudara kita yang lainnya di luar jemaat itu melaksanakannya karena belum ada hadis, hanya satu hadis yang itu menjelaskan bahwasanya Rasulullah berpuasa di 9 hari bulan Zulhijjah ya Pak. Ya. Jadi kita sebagai Ahmadi pun tidak melaksanakan itu, tapi juga tidak boleh menyalahkan orang-orang yang melaksanakan itu. Iya Pak, di pertanyaan yang kedua itu ada bagaimana posisi tangan Hazrat Masih Maud ketika tahiyat? Ya, ini pertama yang harus dipahami dahulu bahwa di dalam solat itu ada hal-hal yang ya sudah kita bahas juga di dalam pertemuan sebelumnya. Ada yang memang harus ada di dalam solat. Kalau tidak ada sama sekali maka solat akan batal, seperti misalnya rukun solat, kemudian ada wajib solat dan sebagainya. Nah, berkaitan dengan posisi tangan ketika dalam solat ini hanya hal-hal yang kemudian memperindah solat lah, hanya mustahibat lah, sesuatu yang bagus kalau kita lakukan dalam solat. Ya, karena seorang mukmin itu adalah salah satunya juga makna dari yuqimunas shalah itu adalah seorang mukmin, seorang yang bertakwa itu menghias solatnya, mengerjakan solat dengan indah ya, dengan baik, dengan ketentuan-ketentuan yang seperti yang sudah ditetapkan. Nah, jadi kalau ada yang berlainan di dalam posisi tangan, baik itu ketika melipat tangan ataupun ketika menaruh tangan di atas lutut kita duduk antara, apakah itu duduk antara dua sujud atau duduk tasyahud, maka ini tidak mempengaruhi sama sekali solatnya, tidak juga membatalkan solat siapapun yang berbeda dengan Hazrat Masih Maud SAW. Nah, kalau ditanyakan bagaimana posisi tangan Hazrat Masih Maud SAW ketika duduk duduk tasyahud, baik itu tasyahud awal maupun tasyahud akhir ya. Nah, ini ada beberapa riwayat yang saya temukan di dalam Fiqhul Masih ya, dalam fikih Masih ya. Di situ di dalam fikih Masih itu ada sabda-sabda Hazrat Masih Maud SAW atau riwayat-riwayat berkenaan sunnah Hazrat Masih Maud SAW, apa yang dilakukan oleh Hazrat Masih Maud SAW. Nah, di antara riwayat-riwayat itu ada riwayat dari Sahibzada Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib radhiyallahu anhu, Hazrat Qamarul Anbiya. Beliau menyatakan bahwa Hazrat Masih Maud SAW kalau di dalam tasyahud, baik itu tasyahud awal maupun tasyahud akhir, tangan beliau itu begini. Yang kanan dan yang kiri lurus. Jadi di atas lutut, ya di atas lutut begini, yang satu lurus, yang kiri, yang kanan begini. Ini begini. Nah, ini siap-siap untuk ketika membaca asyhadu an la ilaha illallah ya, tasyahud, kemudian diangkat ya. Jadi ketika sudah selesai membaca tasyahud, tangan diturunkan kembali. Jadi ada juga kita lihat orang muslim yang lain kan, ada yang solatnya begitu terus ya, dari awal sampai akhir, atau ketika membaca tasyahud sampai akhir begitu terus. Ada juga yang begini-begini ya kan. Jadi macam-macam. Nah, cuman aneh aja kalau begini-begini mengganggu orang kan, tangannya digoyang-goyang terus, jadi mengganggu orang ya. Ya, kalau ada yang melakukan hal seperti itu, kita enggak mengatakan bahwa solatnya tidak sah ya. Nah, Hazrat Masih Maud SAW solatnya begini, tangannya seperti ini, kemudian telunjuknya siap-siap untuk mengucapkan tasyahud, setelah tasyahud turun. Ini riwayat dari Hazrat Mirza Bashir Ahmad. Kemudian ada riwayat lagi dari Mir Ismail Sahib radhiyallahu anhu. Beliau ini saudaranya Hazrat Ahmad Jan ya, jadi iparnya Hazrat Masih Maud SAW. Beliau menyampaikan, saya berkali-kali solat dengan Hazrat Masih Maud SAW, saya tidak perhatikan
ya, apakah beliau seperti apa, dilipat tangannya atau diluruskan seperti biasa aja atau bagaimana. Yang jelas saya tidak perhatikan itu, kata beliau. Nah, walau alam kalau Hazrat Masih Maud SAW memang biasa melakukan hal seperti itu. Namun dari sahabat yang lain lagi, Sayyid seperti Hazrat Sayyid Muhammad Syarwar Shah Sahib radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Hazrat Masih Maud SAW sama dengan riwayat dari Hazrat Qamarul Anbiya tadi, bahwa beliau ketika tahiyat awal dan tahiyat akhir tangannya dilipat seperti ini, yang kanan ya, yang kiri dilepaskan mengarah kepada kiblat jari-jarinya semua. Nah, ketika tasyahud beliau mengangkat telunjuknya dan kemudian setelah tasyahud menurunkan telunjuknya. Nah, ini beberapa riwayat tentang ini. Tentu kita sebagai seorang Ahmadi, tentu kita mengamalkan apa yang diamalkan oleh Hazrat Masih Maud SAW, ya. Walaupun ini hal-hal kecil seperti yang saya sampaikan tadi, ini tidak mempengaruhi solat sedikit pun. Artinya dalam arti tidak membatalkan solat kalau tidak melakukan. Tetapi sebagai pengikut seorang Imam Mahdi SAW, tentu kita berusaha sebagaimana yang beliau amalkan, itu yang kita amalkan. Ya Pak, ke pertanyaan selanjutnya Pak, apa hikmah mengangkat telunjuk ketika syahadat dalam salat? Ya, jadi segala gerakan di dalam solat itu memang ada hikmahnya. Seperti misalnya sujud, ya. Sujud itu kan kita solat itu sebetulnya untuk rohani kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kenapa harus sujud? Hadrat Masih Maud SAW berkali-kali menjelaskan di dalam buku-buku beliau, terutama di dalam filsafat ajaran Islam, bahwa gerakan-gerakan jasmani itu juga mempengaruhi rohani. Makanan-makanan jasmani juga mempengaruhi rohani. Termasuk di sini sujud. Di sujudnya seseorang itu mempengaruhi rohaninya. Ketika dia tubuhnya bersujud, itu juga melambangkan atau menstimulus ya rohaninya, ruhnya juga untuk bersujud. Nah, ini berkaitan dengan telunjuk ini. Sebetulnya pertama hikmahnya adalah untuk kesiapan ya, kesiapan ketika mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, ya, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan Muhammad adalah Rasul Allah kita sebagai manusia. Nunjuk saya juga menyaksikan hal yang sama, bersaksi yang sama, sehingga ruh juga distimulus untuk itu. Namun berkaitan dengan ini juga di tempat lain Hazrat Masih Maud SAW pernah menjelaskan di dalam Fiqhul Masih itu juga diriwayatkan bahwa jadi telunjuk ini di zaman jahiliyah biasa dipakai untuk mencaci maki. Ya, kalau untuk mencaci maki digunakan syarahnya dengan telunjuk. Makanya jari ini disebut juga dengan sabbabah. Ya, jari telunjuk ini untuk caci maki. Nah, makanya ketika Islam datang, Islam ini datang kan untuk mengislah, ya, memperbaiki segala keburukan-keburukan yang ada di dalam masyarakat, terutama Arab lah ketika itu, karena awalnya kan dalam lingkup kecil Islam, ya, di Arab atau di Mekah ketika itu. Nah, Islam datang untuk memperbaiki kebiasaan-kebiasaan buruk ini. Ya, kebiasaan buruk apa tadi? Khususnya berkaitan dengan jari syahadah ini, jari telunjuk ini yang biasa digunakan untuk caci maki. Nah, Islam sekarang mengatakan sekarang tidak digunakan lagi untuk caci maki, tetapi digunakan untuk bersyahadat, menunjukkan syahadat, ya, ketika solat. Jadi ketika solat, nama Allah Subhanahu Wa Taala disebut, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, maka digunakanlah jari telunjuk ini. Jadi dengan begitu kebiasaan-kebiasaan buruk yang dahulu, ya, ada mungkin barangkali ketika seseorang masuk Islam, jadi kebiasaan-kebiasaan di zaman jahiliyah itu masih ada. Kita melihat bahkan sampai zaman kehidupan di Madinah pun masih ada terbawa-bawa. Jadi untuk menghilangkan itu, ya, jadi kalau misalnya mereka mau menggunakan jari telunjuk untuk caci maki, mereka ingat, oh tidak, ini untuk sudah dikhususkan oleh Rasulullah SAW untuk solat, untuk ketika syahadat di dalam solat. Nah, jadi dengan begitu kebiasaan-kebiasaan itu lama-lama akan luntur sendiri. Ini salah satu hikmahnya. Sebagaimana juga 5 waktu solat juga itu kan sebetulnya pengganti dari 5 waktu orang-orang jahiliyah ketika itu minum minuman keras. Jadi mereka punya 5 waktu minuman keras. Nah, sekarang diganti dengan 5 waktu solat mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pelan-pelan, secara perlahan,
secara fitrati, karena memang agama Islam ini adalah agama fitrat. Jadi memang masuknya itu dari fitrat manusia itu sendiri. Kebiasaan-kebiasaan yang buruk yang sudah mendarah daging di dalam diri mereka itu dicoba dihilangkan dengan ya gerakan-gerakan sholat misalnya, atau dengan waktu-waktu sholat misalnya, dan lain sebagainya. Kita banyak sekali hikmah di dalam mengangkat telunjuk saat syahadat. Salah satunya tadi yang sangat menarik sekali, bahwasanya kita di Arab waktu zaman Zaliyah itu orang-orang mengangkat tunjuknya untuk mencaci maki. Setelah Islam datang sebagai agama fitrati, diubah kebiasaan itu. Sangat luar biasa sekali, Bapak. Selanjutnya kita ke pertanyaan selanjutnya, Pak. Apakah harus ada azan untuk salat berjamaah? Ini saya menemukan ada dua kondisi, Bapak. Biasanya kita di rumah juga biasanya salat berjamaah begitu ya. Dan kadang ada mubalih juga yang menyuruh kita azan, dan kadang tidak perlu azan terlebih dulu. Bagaimana itu jawabannya, Pak? Ya, kalau untuk salat berjamaah yang kita lakukan di masjid yang notabene jamaahnya tidak ada di situ, ya jamaahnya udah di mana-mana kan, itu harus ada azan. Karena salah satu guna azan itu dan sunnahnya memang seperti itu adalah untuk memanggil orang bahwa waktu sholat sudah masuk dan sholat berjamaah akan segera didirikan. Itu salah satu tujuan azan. Kalau untuk itu makmumnya tidak ada di situ, ya maka harus ada azan. Tetapi Hazrat Muslih Maud Ta'ala Anhu menjelaskan bahwa kalau misalnya makmumnya ada di situ, ya misalnya di rumah tadi itu, ya atau di asrama, ya tidak perlu azan lagi, karena sholat kan manggil orang ini, manggil orang untuk sholat. Azan gunanya untuk memanggil orang sholat. Ya makmumnya dari situ, apalagi gunanya dipanggil. Ya kan, jadi di rumah atau di mana. Ya kan, ini kebanyakan kita juga dulu salah ya, keliru juga di rumah. Biasanya subuh azan pula di rumah ya kan. Ya, atau dalam waktu-waktu tertentu. Mungkin dalam masa-masa pandemi ini karena banyak sholat di rumah, makmumnya hanya di rumah aja azan pula. Ya kan. Jadi tidak perlu azan. Walaupun berkenaan dengan ini banyak sekali yang berbeda pendapat. Nah, terutama kita Ahmadi ya. Ahmadi tentu yang kita amalkan apa yang disampaikan oleh Hazrat Masih Maud SAW atau yang disampaikan oleh khalifah beliau. Nah, suatu kali di dalam perjalanan ke Gurdaspur, ya, Hazrat Khalifatul Masih As-Sani meriwayatkan beliau pernah ikut dengan Hazrat Masih Maud SAW ke Gurdaspur. Nah, di tengah perjalanan itu datanglah waktu sholat. Ya kan. Nah, mau sholat berjamaah ketika itu. Nah, ada yang mau sahabat dari antara sahabat itu mau azan. Hazrat Masih Maud SAW bersabda bahwa ditanyakan kepada beliau apakah perlu azan atau tidak. Beliau menjawab, "Ehbab to jama hai, kya zarurat hai? Isliye agar aisi surat ho to na di jaye, warna azan dena zaruri hai, क्योंकि उससे किसी दूसरे को भी तहरीक नमाज होती है, तहरीक नमाज होती है." Jadi kata Huzur, apa gunanya? Apa perlunya untuk azan? Jemaahnya ada di sini semua. Tapi kalau jemaahnya tidak ada di sini semua, ya tujuannya memanggil orang lain, maka azanlah, sampaikan azan. Karena dengan azan akan memanggil orang atau menggerakkan orang ke arah sholat. Gitu. Jadi kalau seandainya jemaahnya sudah ada, kita tidak perlu azan ya Pak. Tapi kalau berbeda lagi kalau di masjid biasanya Pak. Kita lanjut Pak. Apakah kita harus diam ketika mendengar azan Pak? Ya, nah ini juga banyak juga ditanyakan ya, ketika misalnya di masjid ketika azan langsung diam, atau ketika kita beraktivitas di luar, orang lagi ke sawah ya kan misalnya, ya kan lagi azan disuruh pula diam, tanggung lagi ke sawah. Atau lagi dalam pekerjaan apapun lah misalnya kan, misalnya kita syuting ini di sini di MTA ini lagi azan kita berhenti ya kan. Jadi nggak seperti itu. Jadi Islam itu nggak saklek seperti itu ya. Nah, hanya saja kalau lagi azan, kalau pekerjaan yang ya kalau hanya ngobrol aja ya janganlah. Kalau hanya bercanda-bercanda dan sebagainya, apalagi kalau kita posisinya di masjid. Ya, tapi kalau masih posisinya di jalan apa segala macam, masa kita nggak ngobrol juga ya kan. Nah, tapi kalau posisinya di masjid, kalau lagi azan itu kalau tidak penting-penting amat ya diam. Apalagi kalau di masjid buat apa ngobrol? Masjid kan bukan untuk ngobrol kan. Walaupun tidak dilarang juga berbicara di masjid kalau sejauh hal-hal yang berkaitan dengan agama yang penting dan sebagainya. Nah, berkaitan dengan ini kita temukan juga dalam sabda Hazrat Masih Maud SAW. Di suatu kali di dalam masjid itu ada sahabat yang membaca sebuah
tulisannya bukan membaca sebuah istihar ya, berkaitan dengan tahun, istihar darbarai tahun. Jadi berkaitan dengan tahun dia baca ketika itu. Nah, tiba-tiba azan ya, azan waktu sholat datang dan azan, dan orang ini, sahabat ini berhenti. Ya, Hazrat Masih Maud SAW melihat ini, beliau langsung bersabda, terus saja baca. Ya, tidak dilarang membaca ketika azan. Nah, ini misalnya di dalam masjid kita ada, ya, kalau sekarang ada membacakan istihar atau membacakan selebaran atau membacakan apa sajalah di masjid, pengumuman dan sebagainya, tiba-tiba azan, jangan juga berhenti. Ya, jadi tidak saklek, tidak harus ya berhenti ketika azan, berhenti melakukan apapun, tidak. Tetapi sedapat mungkin kita berusaha juga untuk pertama menghormati azan, yang kedua di dalam hadis diceritakan bahwa ketika azan itu pintu-pintu langit terbuka. Pintu-pintu langit pengabulan doa itu terbuka. Makanya ketika Allahu Akbar, ya kita ulangi itu bacaan itu dan kita selipkan doa-doa di situ. Nah, disitulah saat-saat di mana pengabulan doa ya ketika azan itu. Dan setiap mungkin kita diperintahkan juga untuk mengulangi kalimat azan ketika asyhadu hayyalas shalah, kita baca la haula wala quwata illa billahil falah, la haula wala quwata illa billah. Ya, jadi sebaiknya ya kalau tidak penting amat, kita dengarkan azan dan kita berdoa di situ. Ya Pak, ke pertanyaan kita yang terakhir Pak, apa hikmah menutup telinga pakai telunjuk ketika azan? Ya, nah sebetulnya kalau hikmah yang ditanyakan berkaitan dengan ini, hikmah yang bersifat rohani sebetulnya enggak ada sih, walaupun ada juga yang mengatakan bahwa ya ketika azan itu kan seruan ke arah Allah Subhanahu wa taala, seruan kepada salat, kepada ibadah, maka tutup telinga dari segala sesuatu hal-hal duniawi. Ya, kita tutup diri kita dari segala sesuatu yang bersifat duniawi. Mari kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sah-sah saja menurut saya kalau ada yang menyatakan hikmahnya seperti itu. Ya, kalau ada yang berpahaman seperti itu, bisa saja, boleh saja. Tetapi yang dijelaskan oleh Hazrat Masih Maud SAW, ya, beliau tentu merujuk kepada hadis, kepada sunnah Rasulullah SAW. Suatu kali Hazrat Bilal ya, di zaman dahulu itu kan nggak ada mikrofon seperti sekarang. Hazrat Bilal sedang azan dan suara beliau agak sedikit lunak. Nah, Rasulullah SAW memerintahkan Hazrat Bilal untuk menaruh jari telunjuknya ke dalam telinga. Ya, jadi ditutup telinganya begini, supaya suaranya jadi lantang. Ya, kita lihat itu kori-kori itu, kalau mereka di pas nada tinggi itu ditutupkan ininya. Ya, kalau nggak bisa satu tangan, dua tangan. Ya, itu. Jadi para penyanyi pun, penyanyi yang kalau di India dulu ada Muhammad Rafi ya, itu penyanyi terkenal ya zaman dahulu ya, penyanyi lagunya bagus-bagus zaman dahulu. Itu suaranya tinggi sekali, kalau pas nada tinggi ditutup telinganya. Jadi paling itu saja hikmahnya, bahwa yang dijelaskan oleh Hazrat Masih Maud SAW untuk menambah kekuatan suara ya, dia ada pengaruhnya di situ. Alhamdulillah, itu adalah pertanyaan kita yang terakhir Pak. Kita cukupkan, semoga ini bisa bermanfaat untuk pemirsa di rumah. Terima kasih Bapak. Pemirsa, demikianlah pembahasan kita berkenan dengan fikih pada kesempatan kali ini. Tetap saksikan program Tanya Jawab Fikih pada kesempatan berikutnya. Dan juga jangan lupa pula untuk menyaksikan program MTA Indonesia lainnya dan juga menyimak khutbah huzur Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis Sudah Ta'ala bin Nasir Al-Hajiz hanya di MTA. Jika pemirsa memiliki pertanyaan, saran, masukan, atau komentar, kirimkan saja ke alamat email di bawah ini dengan menyertakan subjek Tanya Jawab Fikih. Saya Arif Abdul Hai beserta kerabatku yang bertugas mohon pamit undur diri. Dan sekali lagi saya ingatkan untuk tetap saksikan program Tanya Jawab Fikih. Tanya Jawab Fikih, jawab pertanyaan fikih sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.